大家过得好吗？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都很顺利ya. Semoga teman-teman semuanya melewatinya dengan sangat lancar. 好，欢迎大家参加今天回答问题节目. Jadi welcome teman-teman ke program menjawab untuk sore hari ini. 我们要来回答星期五和星期天的问题。刚好我们星期天没有上课，所以只有星期五的问题ya. Jadi kemarin minggu karena saya ada halangan, jadi kita akan menjawab pertanyaan dari kelas hari Jumat. OK， 我先看一下班长给我寄的问题看一下啊，sambil saya share screen。好，出来了是吧？sudah keluar ya。好，来我们看一下星期五 hari Jumat ya. Pertanyaan dari kelas hari Jumat. 稍等。Oke. Pertanyaan pertama dari Clara Budiman. Clara Budiman ikut sore ini. 老师，一段故事 pakai I1, bukan ya? Aku cari di Google I nada 1, bukan nada 2. Oh, oke. Baik. Sebentar ya. Kalau perubahan nada I mungkin saya nggak ngulang sore ini ya. Jadi kita pernah bahas, saya lupa persisnya di modul berapa, tapi kita ada bahannya. Nanti pas kita ngulang di sesi baru saya bahas lagi ya. Paling saya jawab, jadi gini, Google itu kan dia mesin sebenarnya. Jadi kalau di Google atau teman-teman ketik di Word, terus kan misalnya ketik pinyin, terus dia muncul huruf Mandarin gitu ya. Nah, begitu muncul, nanti kan teman-teman mungkin ada yang udah tahu ya, di blog, terus nanti di atas tuh ada cara untuk munculin pinyinnya. Nah, seperti teman-teman terima modul, saya ketik huruf Mandarin, terus nanti di blog lagi dibantu sama Cilina ya, yang bantuin saya untuk edit, rapi-rapiin. Nah, dia yang bantu taruhin pinyin. Nah, mungkin saya jadi cerita ya proses kita bikin modul ya. Dari dia taruhin pinyin, saya baru tahu bahwa Google itu dia mesin. Jadi dia di-input misalnya contoh I itu aslinya nada 1 dengan huruf Mandarin. Ini huruf Mandarin ya, yang strip dia memang I1. kan begini ya, gitu ya maksud saya. Nah, begitu dia diinput ke mesin, dia akan mengenal karakter ini dengan nada 1 seperti itu. Sehingga teman-teman kadang-kadang cari di Google atau pas lagi ketik Word, misalnya contoh kita ketik I Tuan. Nah, ini kan kita pas ketik pinyin YIDUAN, nah dia akan keluar kan ya. Nah, begitu kita ketikin ke Word, terus habis itu dari Word itu kita blok yang tadi saya bilang prosesnya, terus munculin Hanyu pinyin. Nah, dia kadang-kadang I-nya akan tetap 1, tidak berubah kedua. Karena di inputnya kayak diperintahkan ke si komputer itu, ya udah pokoknya ketemu huruf ini bacanya nada 1. Nah, makanya teman-teman di kelas kadang-kadang modul pas saya lagi ngajar saya bilang oke ya, bantu revisi ya teman-teman. Itu sebabnya ya. Jadi ya mesin ya, kalau manusia kan dia paham maksudnya, oh ini teori kenapa dia berubah. Nah, kalau mesin ya dia di inputnya 1, dia nggak bisa dikasih perintah. Kalau kamu ketemu huruf yang nada berapa, maka kamu perlu berubah menjadi berapa. Itu yang mungkin mesin masih belum bisa melakukan ya. Tapi kadang-kadang dia benar, kadang-kadang benar. Kadang-kadang yang kayak mungkin tadi siapa? Clara ya. Benar nggak? Sebentar ya. Clara Budiman. Ya. Nah,
kadang-kadang kayak Clara cari, munculnya yang nada satu gitu. Nah, kalau penjelasan I berubah nada itu ada di modul saya. 我忘了 modul berapa ya, saya lupa modul berapa. Mungkin teman-teman di sini kalau yang tahu di modul berapa yang Panjang kasih kumpulan modul, boleh bantu saya chat. Nanti mungkin beliau bisa cari ke sana ya. Modul 1 ya, Sisi Endang. Iya, jadi I secara garis besar aslinya kalau dia berdiri sendiri dia adalah nada satu. Kalau dia fungsinya sebagai urutan dia nada satu, dia tidak berubah kayak i san kayak ini saya tulis ya 1 2 3 berarti i san dia tidak berubah. Tapi begitu dia masuk sebagai kata bilangan, ituan itu sepenggal ya kemarin saya lagi jelasin sepenggal ini masuknya ke kategori kata bilangan sehingga i-nya harus berubah. Sebenarnya artinya sama ya, sepenggal, berarti satu penggal. Artinya tetap satu. Kenapa berubah? Karena orang China merasa kalau dibaca aslinya nada satu, ituan, kayak kaku menurut mereka. 因为这是他们的语言, ya ini adalah bahasanya mereka. Jadi begitu tuan nada 4, i-nya berubah jadi nada 2. Ituan. Berasa lebih ada alunannya, kata orang China ya. Itu yang mungkin saya bisa jelasin. Sama kenapa kadang-kadang muncul di Google itu seperti itu. Jadi bukan salah Google juga ya teman-teman, juga bukan salah orang yang input. Ya bukan karena yang tadi saya cerita, dia mungkin cuma bisa diinput seperti yang kotak saya lingkari ini. Nah, tapi dia nggak bisa diinput if apa gitu ya kayak teman-teman lagi ngerjain Excel apa ketika apa ya itu dia nggak bisa ya. Ya semoga kedepannya sudah bisa ya kalau misalnya ada yang temuin software seperti itu maksudnya ketika ketemu nada ini maka berubahlah jadi nada berapa seperti itu ya. Itu penjelasan saya untuk Clara. Saya lanjut berikutnya. Ya ada ini ini ibu kali ya yang saya tahu nama teman saya juga Ling yang ini Zhang Huiling, Ibu Zhang ada ikut. Nah ya Ibu Zhang mungkin bantu jelasin katanya pada dasarnya I adalah nada satu namun mengalami perubahan nada menjadi kedua ketika bertemu dengan kosakata bernada 2, 3, 4. Ibu mungkin saya revisi sedikit kalau dia berubah ke nada 2 ketika ketemu nada 4. Nah, selain itu dia akan berubah ke nada 4. Itu ya. Nah, teman-teman boleh lihat lagi ulang modulnya. Modulnya isinya bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa baca. Itu Ibu Chang sedikit yang saya revisi, tapi Nin sudah bantu jelasin di chat ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, ini Ibu Wai ya. Ibu Wai hari ini ikut katanya waktu baca Hanzinya jangan kecepatan ya. Oke, 不好意思, 真抱歉 ya, sorry. Kadang-kadang saya lagi jelasin terus excited ya, saya nggak berasa itu kecepatan ya. Sorry, nggak apa-apa nanti tolong bantu ingatin lewat chat. Kadang-kadang saya lagi jelasin fokusnya ke modul ya. Modulnya kan saya ada buku. Saya pakai buku ya, terus biasanya saya share begini supaya saya bisa tulisnya lebih leluasa. Nah, udah nggak bisa lihat ke bacaan kolom-kolom chat ya. Jadi kalau memang kecepatan, teman-teman boleh cek bantu ingetin. 再来，老师 kalau geli ini dari Ibu Elisa. Ibu Elisa tanya, 老师 kalau geli gebi artinya sama dengan tetangga ya. Sedikit ya saya revisi ya Ibu. Geli itu artinya karantina. Nah, terus saya mau bikin teman-teman hafal atau lebih mudah mengingat, geli itu sebenarnya dari kosakata apa sih gitu ya. Geli. Geli karantina. Ini kosakata yang akhir-akhir ini muncul ya karena kita ada kondisi pandemi. Nah, dulu jarang sekali ya kosakata ini muncul. Ke itu yang saya sebutin bahwa ke itu artinya dibatasi. Nah, kenapa saya bilang ke ini dibatasi? Dia akan masuk ke kosakata dia yaitu misalnya contoh kepi. Dia akan masuk ke kosakata dia yang artinya kepi. 怎么写不出来？等一下，bentar ya teman-teman ya, kok nggak keluar.
Ups, saya coba lagi. Oh, oke. Sip. Ke pi. Nah, mungkin hari ini karena huruf Mandarin terus pertanyaannya nggak banyak, saya bisa jelasin. Ke tadi kan yang saya bilang dibatasi. Pi ini adalah dinding. Yang tanya pertanyaan dijawab hadir. Ya, kalau hadir semoga bisa kejawab ya, Bapak Ibu. Jadi kepi itu kalau satu frase kita artikan sebagai tetangga yang benar-benar samping rumah. Tetangga samping rumah. Dari pengertian ini kira-kira teman-teman dapat samping rumah. Ya. Kepi. Jadi saya sama tetangga saya hanya dibatasi oleh satu dinding, itu maksudnya. Jadi yang Ibu tanyain ke pi sama dengan tetangga itu kurang tepat. Saya pisah dulu ya Ibu ya. Keli adalah karantina, di mana ke asal mulanya kalau teman-teman dipisah gitu ya. Karantina itu kan sebenarnya dipisah dari grup rombongan, benar nggak? Nah, ke artinya dipisah. Nah, muncullah kosakata kepi yang artinya tetangga samping rumah. Konsepnya adalah kita sama tetangga kita dibatasi oleh satu dinding ya. Ke ini artinya dibatasi. Oke. Nah, terus kita lihat yang li, mungkin saya boleh izin ganti warna ya. Li ini adalah teman-teman kalau masih ingat di modul 1 apa 2 ya? Kayaknya 2. Jarak, benar nggak? Misalnya saya ambil yang simple ya biar tempatnya cukup. 我家离公司 contoh ya. 我家离公司很近. Teman-teman boleh bantu translate. 我家离我家离公司很近. Artinya apa teman-teman? 我家离公司很近. Ya, chattingannya belum masuk, gak apa-apa ya. Ya, sisi Ibu Lili ya, jarak rumah saya dari kantor sangat dekat ya. Jarak rumah saya dari kantor sangat dekat. Li di sini jarak dan format kalimatnya seperti ini. Jadi benda A, benda B, baru seperti apa sifatnya? Dekat, jauh, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh kayak gitu ya. Nah, ini pertama jarak Li. Terus kemarin yang saya jelasin di kelas, li ini bisa likai. Likai artinya meninggalkan. Meninggalkan ya. Saya ganti halaman ya. Nanti nggak cukup terlalu mepet. Silakan di screenshot dulu. Sambil mau dicatat mungkin arti-arti yang saya kasih ya. 我家离公司很近. Rumah saya jaraknya dari kantor sangat dekat. 所以我每天都走路. Jadi saya setiap hari jalan kaki ya. 所以我每天都走路. 好了吗？同学们，好了. Oke, yang lain? Iya, oke. 好了 ya. Ada 2 orang yang respon. Saya rasa harusnya sudah ya. Nada 3 beda Ibu. Tergantung huruf Mandarinnya juga Ibu Lina. Jadi memang kalau misalnya kayak teman-teman nanya kosakata bahasa Mandarin, saya butuh banget huruf Mandarinnya karena kecuali yang udah lumrah ya, lumrah misalnya wow saya ya udah pasti nggak akan ketukar-tukar. Nah tapi ya itu ya kalau misalnya cuma misal laoshi li nada 3, nah ini kan ada li, bisa li mian de li nada 3 ya, di dalam li mian de li, bisa juga marga orang marga li. Jadi saya butuh huruf Mandarinnya. Makanya kenapa saya ini sama-sama baca nada 3 itu maksudnya.
Makanya mungkin saya udah ulang banyak kali dan teman-teman sudah bosan dengar ya. Kenapa saya encourage teman-teman untuk harus kenal huruf Mandarin? Karena arti terletak di huruf. Ya, kalau yang Hanyu Ping yang kita belajar sama nada itu adalah untuk pronunciation, sama kita bisa ketik OLI. Li-nya nada tiga itu bacanya li supaya pronunciation kita bagus kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Likai ini sepertinya agak error. Saya akan tutup file ini. Saya buka yang baru ya. Dia suka begitu. Sebentar. Likai. Li. Konsep dulu memang tidak dikasih huruf Mandarin waktu di kelas ya, sesuai konsep panjang awalnya. Memang kita tidak belajar huruf Mandarin ya. Li kai. Nah, li kai ya mungkin teman-teman ada yang sudah catat li kai itu artinya meninggalkan. Ini huruf Mandarinnya. Misalnya contoh ya, sudah dicek sama petugas segala macam, terus petugasnya bilang kamu sudah boleh meninggalkan tempat ini gitu ya. Petugasnya bilang ini. Nah, bahasa Mandarinnya adalah 现在你可以离开. Ya, misalnya kita lagi di apa ya? Imigran, contohnya imigrasi. Nah, lagi dicek segala macam. Terus orang bilang, oke, sudah selesai beres, artinya kamu boleh meninggalkan tempat ini. Maka orangnya akan bilang, 好，你现在可以离开了. Sekarang kamu sudah boleh meninggalkan tempat ini. Ya, atau kemarin yang saya bilang, contohnya, teman-teman mau keluar dari Zoom, kan suka izin ya. Nah, teman-teman boleh pakai bahasa Mandarin, 老师，我有事儿，我先离开了. 老师，我有事儿，我先离开了. Ya, jadi saya ada urusan gitu ya. Saya leave dulu ya. Leave dulu itu persis di translate-nya 我先离开. Xian-nya xian duluan first ya. Xian. 我先离开. Boleh pakai kosakata ini. Oke. 我先离开. Saya leave duluan ya, teman-teman suka chat kan ya. Misalnya lagi ada mungkin Zoom berikutnya yang tabrak waktunya, jadi misalnya, oh ya lalu saya leave dulu. Nah ini, 我先离开, silakan dipakai bahasa Mandarin ya. Diketik bahasa Mandarin juga boleh. Sambil latihan, menurut saya itu perlu ya. Minimal yang sering kepake jadi hafal tanpa harus dihafal seperti itu ya. Oke. Tadi tentang keli ya, jadi bahasa Mandarin menurut saya memang kaya raya ya. Jadi dari satu huruf dia bisa gabung ke kosakata lain membentuk arti lain. Tapi mereka akan jadi satu tautan yang punya hubungan arti. Tapi memang nggak 100% ya. Ada huruf-huruf tertentu yang dia punya artinya jauh berbeda ketika digabung sama huruf lain. Tapi saya pikir 85% sampai 90% itu semuanya berkaitan. Jadi gampang buat kita belajar. Kalau menurut saya ya, tergantung perseptif masing-masing. Nah, kalau kita anggap mudah, dia akan mudah. Kalau kita anggap sulit, dia akan sulit ya. Jadi apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu Elisa kejawab ya. Ibu Elisa kalau ikut. Semoga sudah lebih jelas ya. Keli sama kepi berbeda ya. Keli artinya karantina, kepi artinya tetangga samping rumah. 再来是 pertanyaan dari Cynthia. 酒店 bukannya bar ya, 老师. Ya, 酒店 itu sebentar. Saya tulisin ya. Sambil teman-teman biar ada gambaran. Jiu-nya adalah arak. Tian adalah toko. Zaman dulu itu nggak ada hotel bintang 5, bintang 4, benar nggak? Zaman dulu banget, maksudnya zaman apa ya teman-teman mungkin nonton film yang bajunya masih zaman-zaman kuno.
Nah, mereka maksud Jiudian itu adalah toko arak ya, atau tempat untuk minum-minum arak. Mungkin teman-teman yang suka nonton film pasti paham. Nah, eh, tempat seperti itu untuk sekarang kan sudah nggak ada, berkembangnya ke bar yang Cynthia tanya. Nah, iya boleh, itu namanya Jiudian. Nah, terus berkembang juga si Jiudian ini jadi hotel ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pergi traveling, lihat ya misalnya Hotel Indonesia lah contoh ya, HI. Nah, HI itu ditranslate ke bahasa Mandarin. Kalau koran Mandarin teman-teman ada baca, itu mereka translate-nya ini Jiudian, 就是这个酒店. Jadi Jiudian ini mengalami pergeseran arti. Kalau arti direct dulunya ya itu ya teman-teman lihat yang baju kuno, terus mereka ya pokoknya intinya beli arak cuma khusus buat minum arak ya. Nah, terus berkembanglah itu ke bar yang sekarang. Nah, berkembang lagi si Jiudian ini terutama di tingkat secara internasional atau dipakai di nama-nama hotel itu adalah Jiudian. Jadi Jiudian sekarang mengalami pergeseran arti yang artinya hotel. Ya. Misalnya 五星级 Jiudian berarti hotel 5 star ya. 五星级 U-nya 5, sing bintang, ji itu level. 五星级 Jiudian berarti hotel bintang 5. Rata-rata mereka pakai Jiudian malah ya dengan saya nggak tahu kenapa 我还没有念过那个文章 ya, saya belum pernah baca artikel yang berkaitan kenapa sih dulu yang artinya Jiudian tempat untuk minum-minum arak gitu ya berkembangnya jadi sekarang pengertian hotel. Mungkin karena yang tempat seperti itu udah nggak ada sekarang dan mereka berkembang ya maksudnya tempat untuk jamu tamu minum arak di hotel itu sudah sangat elit ya dan bergeser artinya itu ya. Semoga kejawab. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu nih satu toko dia khusus jual arak terus orang boleh minum di sana kayak bar. Nah, itu teman-teman boleh kok bilang 我在酒店 tinggal sebutin namanya apa. Jadi orang biar nggak ambigu ya. Ini Jiudiannya hotel atau tempat yang untuk khusus minum arak. Nah, teman-teman boleh kasih nama. Itu doang ya. Semoga kejawab ya, Cynthia. Terus saya lihat lagi. Ya, menjawab juga pertanyaan dari Pak Suyosan. Pak Suyosan, apa arti sebenarnya toko arak Laoshi? Iya, ini ya, Jiudian tadi ya. Semoga kejawab. Jadi pertanyaan berdua ini hampir sama. Mengkonfirmasi apakah Jiudian itu bar. Iya, boleh bar. Ya, tinggal teman-teman tegasin ya. Jiudian yang dimaksud adalah hotel atau bar. Dan kasih nama, misalnya ada nama barnya atau nama hotel. Nah, teman-teman tambahin seperti itu. Silakan di screenshot dulu. Pertanyaannya sudah selesai. Ya, pertanyaan sudah selesai. Mungkin saya bisa bahas apa ya? Yang kemarin saya belum selesai bahas ya. Apa? Hubungan keluarga. Kalau masih belum, kalau sudah berarti nggak usah dibahas lagi. Silakan di screenshot teman-teman sambil saya tunggu ya. Ibu Zhu Xiuzhen, OK， Ibu Zhu Xiuzhen，酒店与旅馆有什么分别？旅馆setahu saya lebih kecil, Ibu. Kalau 酒店 tadi yang tadi saya sebut ya, hotel 5 star. Jadi dia lebih gede. Kalau perbedaan yang realnya. Dan misalnya contoh lah ya, kita bilang hotel Ritz-Carlton, semacam itu mereka tidak mau ditranslate sebagai Ritz-Carlton 旅馆, 也不要. Misalnya kita disuruh translate gitu ya, artikel ada Ritz-Carlton, JW Marriott, hotel gitu kan ya bahasa Indonesianya. Nah, mereka juga tidak mau di apa ya? Ditranslate misalnya JW Marriott 旅馆不要 旅馆 itu konteksnya sangat kecil, tempat penginapan, lebih ke lost man. Itu perbedaannya ya. Kalau Jiudian itu apa namanya? Hotel yang memang gede ya, bintang 5 kayak Hotel Indonesia ya. Teman-teman lihat standarnya beda. Ritz-Carlton, JW Marriott, pokoknya ya yang berbintang minimal 4 ke atas ya. Itu jawaban saya untuk Ibu Zhu Xiuzhen ya. Semoga kejawab.
ini ada Yoni ya, pertanyaan dari Yoni. Ni buyao li kai wo. Boleh, boleh. Ya, kalimatnya benar ya. Ini ibu ya, ibu kali ya. Kalau salah sorry ya, saya nggak tahu. Yoni well. Ni buyao li kai wo sudah benar kalimatnya ibu. Cuma yao-nya harus yao. Sekali lagi, yao. Tidak akan ada bahasa Mandarin Hanyu Pinyin begini. Silakan dihapus dari pikiran teman-teman ya, dan semoga patokan ini berguna juga. Yao memang bunyinya u, tapi ditulisnya harus yao supaya ketikannya huruf Mandarinnya keluar ya. Semoga kejawab Nyoni ya. Oke, saya lanjut. Oh ya, oke. Tadi jarak nada 2. Ya, benar Ibu Lina. Oke, sudah kejawab semua ya. Hao, copa, ya benar Ibu Lili ya. Copa itu juga bar. Cuman beberapa daerah kayak Taiwan, 他们还会说酒店. Makanya kadang-kadang di gini, modul-modul tuh bisa berbeda-beda kosakata ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting selagi memang benar. Kadang-kadang kan tergantung kebiasaan satu daerah pakai apa. Copa juga bar ya. Yang tadi kita bahas tempat-tempat untuk minum arak. Oke, saya lanjut dulu. Ya, mau bahas tentang sepupu ya. Oke, hada. Ya, sepupu ya. Dulu saya juga pusing-pusing sebenarnya. Makanya saya bilang sama teman-teman kalau misalnya pusing-pusing, patokannya adalah, ini saya next dulu ya. Sepupu kan gampangnya sepupu itu sebenarnya ada 2. Saya pikirin ya cara tulisnya sebaiknya gimana. Oke. Sepupu. Kalau di bahasa Indonesia ya sepupu aja ya, nggak perlu dibedain. Nah, di bahasa Mandarin itu dia ada bedain namanya tang sama piao. Nanti saya kasih tips ya, caranya gimana. Tang sama piao. Contoh, ini nanti ada ditambahkan misalnya contoh ya. Gini deh, saya tulis ulang. Tangke, berarti sepupu koko sepupu ya. Ke kan ke koko. Ya, tinggal teman-teman gabungnya ya tangke, tangjie. Tangnya saya nggak tulis ulang-ulang ya. Terus tangmei, terus tangti. Sampai sini oke. Jadi kan kita punya ya beberapa sepupu, tapi ada sepupu koko, cici, adik perempuan atau adik laki-laki. Sampai sini oke. Ya. Nah, jadi kalau tang itu yang dari sebelah papa. Oke, ya. Kalau piao itu dari sebelah mama. Itu semoga memudahkan teman-teman untuk langsung bisa tahu. Misalnya teman-teman mau bilang, oh ini koko sepupu saya. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Begitu mau ditranslate ke bahasa Mandarin, silakan dipikirkan, koko ini dari sebelah mana? Dari sebelah mama. Oh, ya sudah, pakai piao. Tinggal ditranslate piao ke... sorry. Kalau ini sudah paham, baru saya kasih tambahan satu lagi ya. Nah, piao ke misalnya ya. Yang ke Jiemei Di, saya nggak tulis arti ya. Saya anggap teman-teman sudah paham. Ini dari kemarin kita sudah belajar ya. Nanti tinggal teman-teman combine. Piao ke kah kalau dia lebih tua, atau piao ti, piao mei, piao jie. Sampai di sini skemanya membantukah? Dulu saya juga bingung ya. Ini piao apa tang? Akhirnya saya tanya mama saya. Begitu saya tanya mama saya masih tetap bingung. Jadi bagi teman-teman yang nggak kepake, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing ya. Apalagi keluarganya nggak bedain begitu, ya sudah nggak apa-apa ya, nggak usah dipusingin. Nah, tapi yang memudahkan teman-teman sama saya, akhirnya saya pikir-pikir ya, saya belajar tuh nggak bisa, oh tangke ya sepupu, piauke juga sepupu. Nah, gimana ya cara bedain? Nah, akhirnya saya pikir,
Oh, saya analisa kan. Oh, mama bilang, oh ini namanya tangke, ini namanya piauke. Terus saya analisis, oh paham deh. Ini dari sebelah papa, ini dari sebelah mama. Nah, kalau ini udah lumayan gampang, tambahan dari saya satu ya, satu khusus apa? Sorry, berarti cici sama adik perempuannya papa kita panggil apa? Cici perempuan atau adik perempuannya papa kita panggil kuku, tuh mah, tuh. Nah, eh, saya tambahin ya, berarti anak dari kuku itu adalah piao di sebelah sini. Yes, kuku, sis ya. Anak dari kukunya kita, itu adalah piao. Sepupunya tapi pakai piao. Terus mungkin teman-teman berpikir, kan ini dari sebelah papa gitu ya. Nah, tadi kan saya udah bedain yang atas. Teman-teman udah paham gampang. Oh, oke. Nah, ini yang saya bilang tambahan dari saya. Saya dapetin dari pemahaman juga. Jadi, kalau mau, misalnya kayak contoh saya masih pakai marga, itu lumayan gampang. Kalau saya punya sepupu beda marga sama saya, itu pasti piao. Ini pasti beda marga. Kalau ini pasti sama dengan marga kita. Ini yang lebih oke. Cuma kadang-kadang kan udah nggak pakai marga kan bingung ya. Oh, saya juga nggak tahu loh dia marga apa. Jadi bingung kan. Nah, makanya kenapa saya pakai yang lumrah dulu yang tadi dikotakin dulu. Nah, tapi kalau yang lingkaran ini udah pasti ketahuan. Sehingga saya tambahin anak dari kukunya kita. Itu adalah piao. Ya, namanya ku piao. Kuku udah kuku piao. Karena beda marga. Teman-teman coba mikir. Benar nggak? 大家想一想，saya mau teman-teman paham terus dapat logika gitu. Jangan dihafal. Kalau dihafal tuh nanti ketemu real condition buyar. Benar nggak? Anak dari cici atau dede perempuannya papa itu beda marga sama kita. Misalnya saya marga Chai. Kalau papa saya punya adik perempuan, berarti kuku saya dong. Kuku saya anaknya marga Chai nggak? Coba teman-teman analisis, kan marga ikut cowok, ikut dari papa. Maksudnya ikut dari papanya gitu ya. Enggak beda, enggak marga Chai kan? Pasti anak kuku saya marga yang suaminya kuku, bener nggak? Nah, itu maksud saya beda marga. Itu doang sih tambahan dari saya untuk yang masalah, oh teman-teman paham beda marga itu loh. Jadi patokan ini yang lebih gampang. Maksudnya yang lebih nggak usah hafalin, oh masih ada anak dari kuku. Tapi kalau teman-teman bingung yang marga, ya udah mau nggak mau hafal yang patokan sebelah papa sama sebelah mama, cuma piaunya ada tambahan anak dari kukunya kita. Ya, karena saya takut teman-teman pikir kuku kan dari sebelah papa. Jadi tang dong, bukan, 不是，因为不一样的姓, beda marga soalnya ya. Iya, karena anaknya kuku kita pasti ikut marga si papanya, yaitu marga dari kucang ya. Kemarin kita bahas ya, suaminya kuku namanya kucang. Ini semoga membantu, jadi nggak usah hafal banyak-banyak, nggak pusing-pusing lagi, gampang ya. Soalnya memang Mandarin itu sepupu dia dibedain ya, ada tang sama piao. Tang adalah yang satu marga sama kita, piao adalah yang pasti beda marga sama kita, sepupu yang beda marga. Nanti mau sepupu dari level lapisan berapapun, beda marga pasti piao. Sampai sini oke? Kalau yang nggak kepake ya sudahlah ya. Anggap pengetahuan, oh begitu ya bahasa Mandarin membedakan sepupu gitu ya. Sebelah kiri Ibu Fonga, kirinya saya ya, benar. Yang sebelah papa. Oh tadi mungkin saya belum tulis ya, Ibu lagi menjawab ya. Oke, baik. Oke, berarti sudah kejawab semua ya. Pukaci ya. Jadi ya dulu banyak banget yang nanya bedanya apa ya tang sama piao. Akhirnya saya pikir-pikir, oh analisanya begitu. Dan kepake buat saya juga ya. Kalau nggak pusing-pusing saya ya, banyak level, ada sepupunya mama, punya anak. Nah, itu pasti piao ya. Kalau sepupunya papa tapi cowok gitu ya. Itu apa namanya?
sama marga ya sudah tang. Patokannya begitu ya sama marga. Oke, bukaci ya. Jadi sudah kejawab semua. Sebenarnya ada pertanyaan dari Ibu Rosnita tentang hobi ya. Yang ini harusnya sudah ya hubungan-hubungan. Kalau ipar, ya Ibu Lili, saya baru lihat chat. Ipar itu contoh, sebentar. Ipar saya kalau yang cewek ya, berarti kita bilang taku he xiaoku. Saya tulis ya ke belakang ini sudah. Nanti mungkin teman-teman lagi pikir, oh ya saya bilang ini tang atau piao. Ya udahlah, kamu marga sama saya sama nggak? Kalau sama berarti tang. Ya sama berarti tang. Terus kalau beda marga berarti piao ya. 好了，谢谢同学们. Ya gitu ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Santai aja ya. Kita cari cara bagaimana supaya kita gampang hafal. Kalau saya nggak mau hafal mati. Terus masa hafal mati itu sepupu ada tang ada piao. Terus pusing-pusing. Wo ya buyao. Jadi semoga cara saya membantu teman-teman. Kalau saya mau logika saya paham. Oh ya oke. Gampang ya. Jadi tadi ada ipar. Kalau ipar cewek ya namanya taku. Kalau yang suami adik perempuan dari suami kita gitu ya, itu namanya xiaoku. Ini juga gampang hafalnya gini. 爸爸的姐姐和妹妹叫姑姑，对吗？爸爸的姐姐和妹妹 anak kita panggilnya kuku. Nah, kita yang sebagai istrinya gitu ya, kita ikut anak, cuma kita tambahin ta. Ta itu artinya berarti cicinya suami. Oke ya. Terus kalau xiaoku itu adik perempuannya suami. Kalau merasa aduh banyak banget ya kosakata ya, ipar doang dibedain gitu ya. Ya, itu dia silsilahnya banyak sih ya kalau bahasa Mandarin ya. Ya, Ibu Nana, tang itu harus satu marga. Udah pasti ya. Makanya orang Chinese tuh menganggap marga penting, satu marga itu kayak satu keluarga karena mereka mungkin beda ini ada tang, ada piao. Kalau piao itu beda marga pasti ya. Oke, ini menjawab Ibu Lili ya. Cicinya suami kita panggil taku atau teman-teman lagi bilang ipar saya. Nah, iparnya cicinya suami berarti wode taku. Kalau adik perempuan suami berarti xiaoku. Ya, oke. Sampai sini oke. 好了, kalau sudah kita boleh lanjut. Pertanyaan Ibu Rosnita ya, sebentar. Ibu Rosnita minta dibahas tentang hobi. Hobi itu sebenarnya lingkupnya luas sekali ya. Hobi juga apa namanya banyak ya, banyak banget kosakata tentang hobi dan saya bilang minta tolong di list aja ya. Kalau kayak gini saya malah kepikir hobi apa ya? Ya kepikir pasti hobi sendiri ya. Jadi lumayan beliau meliskan banyak banget ya. Ini saya coba jawab di sini ya. Ada suka kuliner, makan enak. Saya rasa nih satu kumpulan ya, satu grup jalan-jalan piknik, terus ada main musik, ada buat puisi, ada suka makan sayur organik ya, oke. Buat kalung, isi teka-teki, masih banyak lagi ya katanya ya. Ada berkebun, melukis, mengukir, buat patung. Oke. Ini sudah saya share halaman baru ya, kita bahasnya mungkin topik beda, jadi saya pikir kita tulis di halaman baru saja. Halo, Mang. Ya, jadi bahasa Mandarin memang luas ya. Kalau kita punya 5 jam mau bahas pun nggak selesai karena memang banyak, cakupannya juga banyak ya. Satu topik aja bisa bahasnya luas banget.
好，谢谢Pak Riki sama Ibu Tata ya. Kita lanjut dulu hobi ya. Hobi masih ingat? Aduh, saya mau tagih nih teman-teman ya. Kita udah belajar hobi adalah kamu punya hobi apa? Bahasa Mandarinnya ya 爱好, 谢谢 Endang ya. Nio, kamu punya hobi apa? Bantu saya translate ya teman-teman sambil saya tulis huruf Mandarinnya. 你的爱好是什么 ？Oke, Ibu Katarina ya, benar ya? Ya, oke, itu udah benar ya. 你的爱好是什么？你有什么爱好？你有什么爱好？Ya, 谢谢 Ibu Lili, Ibu Endang ya, yang sudah bantu jawab. Ya, boleh dua-duanya ya. 你的爱好是什么？你有什么爱好？Boleh, karena 爱好 ini adalah kata benda, noun ya, hobi. Teman-teman yang sudah kenal huruf Mandarin, ini adalah hao, nada 3, benar nggak? Ni hao, 老师好，大家好，同学好，同学们好。Terus ni hao ma the hao. Tapi begitu dia gabung sama I dan satu frase dan artinya hobi, dia harus dibaca nada 4. I hao, nada 4 ya. Oke. Hao ini, jadi ini huruf Mandarin aja dia bisa punya beberapa cara baca ya, tergantung dia konteksnya apa, artinya apa. Nah, saya mau kasih tambahan hao chi. Tadi Ibu Rosnita ada bahas tentang suka makan. Ayo, siapa yang suka makan di sini? Hao chi. Ini sih saya karena nggak masuk kalimat ya, jadi teman-teman nggak bisa lihat bedanya. Oke. Kalau ketemu dua huruf ini, tapi nanti lihat di kalimat ya. Kalau orang yang ngucapin kan kita tahu, oh, hao chi berarti dia baca nada 4. Kalau dia baca nada 4, hao chi berarti hobi makan. Ayo, siapa yang hobi makan di sini ya? Tapi nggak apa-apa, itu berarti ada hoki makan ya. Makanya bisa banyak makanan, hobi makan nggak habis-habis. Nah, kalau hao chi berarti enak atau lezat. Dengan huruf Mandarin yang sama, cuman bacanya nadanya beda ya, teman-teman boleh lihat. 我很好吃. Nah, saya masukin kalimat deh ya. Kan misalnya teman-teman ketemulah kalimat kalimat begini. Tidak ada hanyu pinyin. Maka otomatis teman-teman perlu baca ini dengan hao. Nggak mungkin 我很好吃, nggak mungkin saya enak dimakan ya, 不是. Ya, jadi maksud saya sesuaikan dengan konteks kalimat. 我很好吃, misalnya contoh ya, 老师，我们一起去吃北京烤鸭, misalnya contoh ya, kita makan bareng bebek panggang, misalnya teman-teman ajak saya, terus saya bilang, oh hawa, misalnya ya, saya bilang, saya happy banget, saya bilang, oh oke, boleh ya, 我也很好吃 ya, saya juga hobi makan ya. Ya, 我很好吃. Jadi dari kalimat ini kalau misalnya nanti nggak ada hanpin, teman-teman jangan dibaca 好吃 ya. Jadi saya enak atau lezat ya, 不是. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang contoh tadi misalnya, oh 这个东西很好吃, oh barang ini, maksudnya makanan ini sangat enak dimakan. Maka di situ harus bacanya 好吃 dengan huruf Mandarin yang sama, tergantung konteks ya. Oke, silakan mau di screenshot dulu karena lagi bahas hao, tapi kali ini dia dibaca hao, ai hao itu hobi ya. Silakan. Nah, yang hobi makan ya, ada Ibu Chu Xiuzhen ya. Oke, bagus itu ada hoki makan berarti ya, ada hokinya ya, makanannya nggak habis-habis ya. Nah, jangan lupa dibagi-bagi ke kita semua ya. Saya nggak hobi makan, tapi saya rakus ya, ini Tommy ya. Oke, nggak apa-apa ya. Rakus juga nggak apa-apa, kalau ada makanan berarti tandanya kamu hoki ya. Oke, 再来，我的爱好是早饭。Endang maksudnya hobi saya adalah 早饭. 早饭是 sarapan pagi. Kalau hobi itu rata-rata akan, ya nggak mesti kata kerja sih ya. Cuma kalau hobi saya adalah 早饭, jadi hobi saya adalah sarapan pagi itu kurang tepat aja. Oh, 做菜, oke, kalau 做菜 itu masak, nah itu pas ya. 我的爱好是做菜, berarti hobi saya adalah masak ya. Oke, 好，那你做的菜就给大家尝尝啊。
Jadi kalau kamu masak, silakan dibagi-bagikan untuk kita cicipi ya, kita aja cang-cang. Hada, ini sudah saya lanjut ya. Ya, ada Ibu Ingwan Lo, 我的爱好是运动. Perlu ada 是ya. Nanti sekalian saya ajarin kalimatnya. 好了吗? Sudah, saya boleh next? Oke ya. Tadi kalau mau tanyain hobi, sekalian ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai dalam kalimat. 你的爱好是什么? Teman-teman masih ingat cara menjawab dalam bahasa Mandarin tidak perlu pusing-pusing ya. Begitu ada pertanyaan, sebenarnya tinggal kopas. 爱好是什么? Bentar ya, saya tulis dulu. Nggak bisa multitasking ya, lagi ngomong terus kasih hanyu pinyin nggak bisa ya. Oke, 你的爱好是什么? Oke. Hobimu apa gitu ya? Itu boleh. Nah, sehingga kayak teman-teman lagi jawab nih, 我的爱好. Ya, masih ingat ya patokan saya bilang kopas saja, terus kalau sudah sampai di bagian yang perlu dijawab baru dijawab gitu ya. 我的爱好是. Nah, jangan lupa partikel 是-nya ya. 是 misalnya, oke, saya baca yang terakhir aja ya. 学语言 belajar bahasa. Oke. 学 语言-nya saya tulis di bawah aja. Karena dia satu frase sama yen. 学 belajar, 语言 itu bahasa ya. Okay. 语言学 itu belajar. Nah, itu teman-teman maksud saya ya. Jadi sekali belajar dapat 2. Artinya dapat kalimat tanya, dapat juga cara jawab. Jangan mau rugi ya teman-teman ya. Kalau saya tipikal nggak mau rugi, maksudnya nggak mau ruginya positif ya. Saya kalau belajar kalau boleh ya sekaligus tuh dapatnya beberapa. Kayak ini teman-teman belajar kalimat tanya. 你的爱好是什么? Oh, hobimu apa? Nah, cara jawabnya kalau teman-teman nggak mau pusing, ya usah pikirin grammar, ya udah 我的爱好是 semuanya yang kita jawab benar nggak? Misalnya, 学语言 belajar bahasa kayak gitu ya. Tidak usah dipusingin ya. Silakan nanti tinggal dikombin ke kalimat. Nah tadi Ibu Rosnita dulu ya, saya jawab dulu karena beliau sudah tanyakan. Suka kuliner sebenarnya kita bilang suka makan boleh 好吃 yang tadi ya, hobi makan. Atau mencicipi makanan yang enak, ya sama sih sebenarnya ya, satu grup. Tapi kalau teman-teman mau pakai kosakata yang lain boleh. 品尝美食. Nah, ini kosakata yang sangat apa ya? Kita bilang formal. Untuk yang misalnya teman-teman bikin artikel, ya itu kepake ya. Di ngomongan kepake nggak? Kepake juga boleh ya. 品尝 dan sangat tata bahasa lah intinya ya. Kalau tadi 好吃 kan masih sifat orang ya, hobi makan. 品尝美食. 品尝 itu mencicipi, dari 尝尝 yang kita udah pelajari ya. Mencicipi. 美食 ini makanan enak, lezat. 美-nya indah, cantik. 食 adalah 食品, makanan ya. Jadi kalau misalnya kita bilang hobi saya mencicipi makanan yang enak, ya sudah, 我的爱好是 hobi saya adalah 品尝美食. Ya, mencicipi makanan yang enak. Silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut ya ke list hobi berikutnya. Nanti ya yang teman-teman yang chat di grup nanti saya chat di room chat saya cek. Makan enak sudah ya Ibu ya. Jalan-jalan piknik itu misalnya kayak field trip gitu-gitu ya, yang dekat-dekat kita boleh bilang 郊游. 郊游. 我喜欢郊游. Saya suka field trip ya. Jadi jalan-jalan piknik ke
Sentul misalnya contoh, atau ke Sukabumi ya. Nah, itu namanya jiaoyou. Haulema. Kalau sudah, saya lanjut sambil saya bantu teman-teman bagaimana cara menghafal jiaoyou. Mungkin bisa menambahkan kosakata baru ya buat teman-teman. Hao. Saya lanjut dulu ya. Jadi jiaoyou. Jiao nada satu teman-teman ya. Jiaoyou ini bisa field trip, bisa piknik, boleh juga. Sorry ya. Jiao-nya dari mana? Dari jiaowai. Jiaowai ini bisa artinya luar daerah. Kayak contoh, saya tinggal di BSD. Jiaowai-nya berarti Bogor. Sebenarnya Jakarta masih dekat ya. Bandung, nah itu namanya Jiaowai. Atau misalnya ke yang lebih ke wisata alam, contohnya apa ya? Teman-teman boleh bantu saya nggak? Nah, Jiaowai kayak jalan-jalannya tapi kayak berkemah ya, camping. Nah, itu Jiaowai ya. Misalnya teman-teman hobi camping kemana ya? Banyak saya lihat status orang lagi camping ya. Nah, itu namanya Jiaowai, luar daerah. Ya, luar daerah itu bukan luar kota ya, maksudnya ke yang puncak ya boleh. Ya, itu namanya Jiaowai. Jadi dia jaraknya dari tempat kita ada jarak gitu ya, terus tempatnya jauh dari keramaian juga ya, buat tempat refreshing ya, biasa orang buat camping, ya puncak juga boleh, itu namanya jiaowai ya. Jiaowai ini umum karena saya mau jelasin jiaoyou itu dari field trip dari mana. You-nya mungkin teman-teman masih ingat, traveling adalah 旅游，就是这个游，旅游 traveling ya. Nah, jadi sebenarnya dia gabungan dari kosakata yang ada ya, cuman karena ini wisatanya lebih ke alam, camping, tempat yang suasananya tidak terlalu ramai ya, jauh dari keramaian kota, makanya disebut jiaowai, luar daerah yang jauh dari keramaian. Seperti itu ya. Silakan di screenshot dulu ya. Semoga kebantu ya untuk nambah kosakata baru buat teman-teman. Sampai sini oke. Saya mau tambahkan satu kosakata ya. Semoga bisa jadi tambahan buat teman-teman. Kalau piknik biasanya kita bawa makanan nggak? Terus makannya di alam bebas, bener nggak? Bener nggak? Teman-teman, saya tunggu responnya sambil saya tulis ya. Iya, benar ya. Nah, ada beberapa daerah menyebut piknik di mana kita bawa makanan kita, bawa bekal, terus bawa tikar, terus kita gelar, kita makannya di alam bebas, itu namanya yechan, juga boleh ya. Jadi ada yang bilang, 我喜欢郊游 yang atas, atau 我喜欢野餐，野餐也是 piknik tapi dia lebih. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Chan ini kan 早餐、晚餐、午餐 makan ya, makanan ya. Ye-nya adalah jiao ye, 就是这个jiao sama ye. Daerah yang jauh dari keramaian. Ya, teman-teman silakan mencatat artinya. Jadi nanti kalau ketemu kosakata 野餐，哦，知道知道，就是去郊外然后带自己的饭，我们一起去那边吃ya kan beda mungkin ya, ganti suasana, makannya di alam ya seperti itu ya, 野餐。我爸爸喜欢去参加野餐papa saya hobi ya, suka 参加 partisipasi ikut 野餐piknik, makan-makan di alam bebas. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut dulu.
jalan-jalan piknik udah ya Ibu Rosnita, saya lanjut ke main musik. Main musik sebenarnya kalau boleh kayak piano, gitar atau apapun itu membantu untuk misalnya apa ya? Kita bilang kosakata khusus memainkannya itu ada ya. Jadi mainnya di situ nggak bisa bilang war bermain nggak bisa, bukan karena musik itu apa ya? Ada istilah khusus bermain. Maksudnya bahasa Indonesia bermain kan kita mungkin translate one, 不是不可以 ya, nggak boleh. Mungkin istilahnya botram. Botram itu yang piknik ya, Ibu Cindra ya maksudnya ya. Oh, oke. Sisi tambahan kosakatanya ya botram. Ya, maksudnya intinya pokoknya bawa makanan kita, makannya di alam bebas ya. Nah, karena Y-nya adalah alam bebas gitu ya, jauh dari keramaian. Chan makanan, 早餐、晚餐、午餐的餐. Oke, saya lanjut tadi main musik. Main musik sebenarnya kita bilang tan. Tan 音乐 itu musik. Kalau ini umum banget, musiknya nggak ketahuan musik apa ya. Tan 音乐. Oh, 我喜欢弹音乐, berarti saya suka memainkan musik. Tan ini adalah tan gangqin. Kalau teman-teman masih ingat main piano, tan gitar, main gitar, ya. Nah, 音乐 ini musik. Main musik ya. Di sini jadi artinya memainkan alat musik. Main musik. Karena ada alat musik yang dimainkan dengan ditiup ya. Jadi makanya perlu kalau boleh alat musiknya spesifik. Jadi kita bisa langsung pasangin ke ke kata kerjanya. Kalau ini tan saya anggap main musiknya pakai misalnya piano atau gitar ya. Oke, lanjut buat puisi. Buat puisi adalah 作诗. Shi-nya masih ingat nggak? Oke, apa kita ada tang shi ya, shi ini puisi. Zuo-nya ini membuat. Terus zuo-nya pakai gongzuo de zuo. Dulu ada yang tanya saya ya, zuo melakukan sama zuo yang gongzuo de zuo bedanya apa? Itu sudah lama banget ya waktu zaman awal-awal kita, terus ada yang menanyakan itu. Saya pernah jelasin bahwa zuo yang saya tulis ini ya, yang saya garis ini adalah melakukan sesuatu yang halus, seni, karya, kerajinan tangan, itu kita bilang zuo. Ya. Tapi kalau zuo yang satu lagi, ni zuo sheme gongzuo de zuo ya, yang tulisannya begini, ini melakukannya lebih ke apa ya? Keluar keringat, kerja fisik, melakukan. Ya, melakukannya benar-benar kerja. Kalau zuo shi itu seni ya, bikin puisi gitu ya, menciptakan puisi. Jadi pakai otak maksudnya ya, menciptakan puisi. Oke, ini kosakatanya ya, Ibu Rosnita. Saya lanjut dulu, coba masih ada yang belum suka makan sayur organik. Oke, suka makan berarti 喜欢吃 atau 好吃 yang tadi ya, yang tadi. Nah, sayur organiknya adalah 有机 青菜 boleh ya. Sorry. 青菜 sayuran ya. Saya kasih pinnya di atas ya. 有机 itu organik. Ini organik. Terus 青菜 ini sayuran hijau. Artinya di bawah ya teman-teman, sayuran hijau. Nah, organiknya bisa teman-teman pakai 爱吃 boleh, boleh. Ibu Eliana, boleh 爱吃 suka makan gitu ya, boleh 爱吃. 我爱吃有机青菜 misalnya ya, saya suka makan makanan sayuran yang organik. Nah, organiknya teman-teman boleh pakai lagi di kosakata yang lain ya, misalnya 有机水果, buah organik. Terus 有机organik apa lagi ya? Buah
sayuran, ada ayam organik nggak ya? Yo mah, saya nggak ngikutin ya. Contoh lah ya, misalnya ada lah, contoh ada daging ayam organik. Nah maka yo jiro daging ayam. Oh ada ya, sisi Liana. Nah itu maksud saya si organiknya bisa teman-teman pakai ya. Oke, sisi berarti yo jiro ayam organik ya. Oke, lanjut ya, masih ada nggak ya? Buat kalung isi teka-teki, berkebun, melukis, mengukir, buat patung. Masih ada beberapa kosakata. Kita mungkin lanjut beras juga ya. Berarti yoji tami itu beras ya. Oke, ini ada Ibu Yuriani. Telur organik berarti yoji jitan, telur ayam ya. Tinggal ditambahin kosakatanya telur dan sebagainya. Ibu Eliana bedanya di mana ya? Aichi sama 喜欢吃，喜欢吃 kali ya Ibu ya. 喜欢吃 pinginnya begini. 喜欢吃. Kalau 爱吃nya sudah benar pinginnya ya. Sama saja. Sinonim. Suka makan. Ini sama saja ya. Suka makan ya teman-teman. 爱吃喜欢吃 semuanya boleh ya. Ya, 我觉得我们下星期再谈好吗？ Saya rasa kita simpan ya buat minggu depan. Kalau saya buru-buru, teman-teman nggak dapat contoh kalimat juga ya. Kosakata kan teman-teman bisa cari di kamus ya. Oke, nah kita lanjutin minggu depan hobi-hobi yang belum kita bahas ya. Oke, 我们到此下课，谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜，再见，再见。谢谢老师，再见，老师。谢谢老谢谢师。老师，再见。再见，再见，再见，再见。谢谢啊。